Shalom, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali pada pertemuan kita perjumpaan secara online. Kita tiba pada pembahasan di Matius pasal yang ke-7, melanjutkan minggu lalu sudah selesai Matius pasal 6. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali pada hadirat-Mu yang kudus, kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hanya bisa dipahami oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus memberi kami pemahaman dan kekuatan, dan kami dapat mengerti, dan nama-Mu dipermuliakan, dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Sama seperti minggu lalu, saya bersama Judah lagi, amin, amin sudah? Kok diem aja? Amin. Ya, mari kita mulai dari ayat yang pertama dari Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat pertama dan kedua sekalian, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baik saudari, ayat ini sangat populer dikutip oleh orang-orang yang sering berkata, jangan menghakimi. Ya, tetapi dipakai bukan sebagai pernyataan kebenaran, tetapi sebagai alat untuk mempertahankan diri, untuk menutupi diri dari dosa-dosanya. Seringkali ada beberapa orang yang saya tegur tentang dosanya, dan saya nyatakan dengan ini kamu salah, dan respon yang saya dapat, saya sudah katakan dengan lemah lembut, jangan menghakimi. Jadi jelas ini penggunaan yang tidak tepat untuk menutupi dosa yang sering dilakukan. Dan biasanya emang orang-orang ambil ayat comot-comot seenak udele dewe ya, untuk membenarkan perbuatannya. Apakah Alkitab berkata tidak boleh menghakimi? Bukan, boleh menghakimi. Tetapi kita baca ayat berikutnya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ya, itu Bapak Ibu Saudara ya, sudah jelas ya, selumbar yang kecil dan balok ya. Tapi ini belum menjawab apakah Alkitab firman Tuhan mengajarkan kita boleh menghakimi. Jawabannya ada di ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudari, artinya apa? Boleh menghakimi, tetapi gunakanlah prinsip di ayat 5. Keluarkanlah dulu balok dari matamu, baru minta selumbar dari orang lain dikeluarkan. Jadi kita harus introspeksi diri juga. Kita harus hidup benar juga, dalam kekudusan juga. Maka penghakiman kita, atau lebih tepatnya misalnya mengingatkan kepada orang akan kesalahan, itu bisa dilakukan. Roma 12 ayat 1 dan 2 juga berkata, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban bakaran yang hidup, maka kita akan tahu mana yang kehendak Tuhan. Yeskiel mengatakan kalau ada orang jahat dan kita diam saja tidak memperingatkan orang itu akan dosa dan kejahatannya, kita akan dihukum. Jadi Bapak Ibu Saudari, jangan lagi dengarkan orang yang defensif berkata jangan menghakimi. Itu harus baca Alkitabnya lagi. Orang-orang berdosa tidak akan lolos dari penghukuman Tuhan, tapi dia juga penuh kasih. Haleluya. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Babi saudara-saudari, kita tahu babi kalau sudah dibersihin, masukin salon ke Larissa misalnya ya, atau salon Natasha, ya kalau lihat kubangan ya kembali ke kubangan lagi. Di kitab Wahyu pasal 3, ada pasal 2 terakhir dan ayat pasal 3 awal, itu ada kata jatuh. Itu adalah kata yang sama mengingatkan orang yang jatuh di dalam kubangan, dalam dosa, dan tidak mau keluar lagi. Kenapa? Entah dia merasa benar sendiri, atau dia merasa itu nikmat, itu merasa yang paling enak bagi dia. Dan mungkin sama hubungannya dengan orang yang tadi yang berkata, jangan hakimi. Dia berkata seperti itu untuk menutupi dosanya. Bapak Ibu Saudari, jangan buang energi untuk orang-orang yang Tuhan katakan sebagai anjing dan babi ini. Sia-sia. Katakan sekali, 2 kali, 3 kali, biarin aja.
Tidak perlu kita memuaskan orang lain yang bebal. Lanjut, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripada memberi batu kepadanya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, Ustaz, hari ini jaminan yang Yesus katakan kepada ayat 11, Bapa berikan kepada anak-anaknya. Nah, ayat ini sering ditafsirkan salah kaprah. Kalau aku minta apapun diterima. Ada syaratnya di ayat 11. Siapa yang memberi? Bapa. Kepada siapa? Anak. Kalau anak itu hidup untuk memuaskan Bapa, untuk mengasihi Bapa. Kalau Anda dan saya hobinya terus berdosa, tidak bertobat, misalnya punya hobi mulut comberan, bisa punya hobi suka ngomongin, menggosip, suka mencuri, suka berzina, terus minta pada Bapa, ya itu bukan permintaan sebagai anak. Jadi ada syaratnya apa? Bapa memberi, Bapak Ibu Saudari, tapi kita sebagai anak. Orang jahat pun yang tidak kenal Tuhan juga diberi sinar matahari, air hujan, panen, ya kan? Tapi ada yang lebih istimewa lagi, kita sebagai orang percaya. Jadi jangan pakai ayat ini sekali lagi, salah kaprah lagi untuk dipakai untuk semua yang kita minta pasti Tuhan berikan. Oh enggak, anak yang dipenuhi Roh Kudus, dimateraikan terus minta kepada Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, anak ini kalau minta tahu apa yang Bapa sukai dan apa yang baik. Jadi anak nggak akan minta aneh-aneh. Saya ingin melayani Tuhan, jadi tolong berikan saya mobil. Kalau nggak ada mobil, kita tidak mau melayani Tuhan. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sering disebut sebagai golden rules. Bahwa kalau kita menuntut sesuatu, maka kita harus memikirkan untuk sesuatu dari seseorang, maka kita harus memikirkan bagaimana tuntutan kita itu atau perbuatan kita itu juga berdampak kalau orang melakukan itu kepada kita. Seperti itu. Sudah sukacita sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudari, kalau kita menginginkan sesuatu, ingin orang itu memperlakukan sesuatu kepada kita dengan cara tertentu, maka kita juga harus memikirkan bagaimana kita melakukannya kepada orang itu. Saya nggak mau digosipin, ya, tapi Anda suka gosipin orang, sama aja bohong. Saya nggak suka direndahkan, ya, tapi Anda suka merendahkan orang lain, bohong. Atau mungkin Anda tersinggung karena Anda misalnya tidak suka bercanda, karena bercandaan orang menyinggung Anda, tapi Anda juga suka merendahkan orang lain lewat jokes Anda atau lewat misalnya lelucon Anda. Itu juga sama aja bohong. Jadi ayat 12 itu bahkan dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saya bisa jelas ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudari, setelah Yesus bicara tentang apa yang kamu perbuat, demikian juga kepada mereka. Kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, kan? Yesus bicara tentang akhir zaman. Oh, mungkin lebih tepatnya kehidupan setelah kematian. Pintu yang sesak itu luaslah menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudari, kalau bisa menafsirkan dalam konteks dekat bahwa ayat 12, orang yang melakukan seluruh Taurat dan hukum Nabi, yang memikirkan apa yang dia tuntut itu kepada orang lain, tapi nggak mikirin bagaimana dia memperlakukan orang lain, itu yang menemukan sedikit. Jadi yang masuk melalui jalan yang sesak, yang kepada kehidupan, yang mencari
apa yang sesuai dengan hukum Taurat dan Nabi, dan yang memikirkan apa yang orang lain akan lakukan kepadanya sebelum dia menuntut orang lain, itu hanya tersedia di pintu yang sempit. Menarik sekali, Yesus langsung ngomong kepada afterlife, ngomong kepada kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Jadi kira-kira begitu kalau saya menafsirkannya. Ini kita harus lihat bahwa ini dari konteks dari Matius pasal 5 adalah tentang apa, Bapak Ibu Saudari, khotbah di bukit tentang kerajaan Allah, bukan tentang dunia ini. Dan Yesus menekankan sekali lagi bahwa hanya sedikit yang akan melakukan seperti ini. Makanya hal berikutnya, perikop berikutnya sangat nyambung. Hal pengajaran sesat. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu Saudari ya, saya akan baca semua ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Masih ingat minggu lalu kita belajar dari surat Yudas bahwa orang-orang penyesat itu ada di mana? Bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Dan kita tahu ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudari, ini bukan soal penampakan yang baik, tentang baju yang baik, tentang gemerlapan yang baik, gedung, tentang sound system. Bapak Ibu Saudari, fakta bahwa Tuhan mengizinkan pandemi ini melucuti semua apa yang dibanggakan oleh manusia. Mana lagi ada gereja KKR besar. Saya nggak bilang KKR jelek ya, tapi ketika ada gemerlapan, ada band-band nyanyian yang mungkin bagus seperti itu, kita tahu bahwa Tuhan mengalihkan fokus kita bukan hanya kepada itu saja. Sekarang mana? Kita di rumah masing-masing. Kita melihat bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan justru membawa umatnya kembali kepada dirinya. Di sini menjelang akhir zaman ini Bapak Ibu Saudari, semua gemerlapan itu sesuai standar kerajaan Allah nggak kepake. Tetapi buahnya lah yang dilihat. Ayat 20 sekali lagi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka siapa? Guru-guru nabi-nabi palsu yang ada di ayat 15. Nah, sekarang Tuhan Yesus langsung beralih lagi kepada zaman akhir, zaman eskatologis. Bukan setiap orang, ayat 21, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu Saudari, banyak kita berseru Tuhan, Tuhan, lewat pujian Tuhan, Tuhan. Tapi buahnya busuk, gak kepake. Gemerlapan, bajunya bagus, mungkin mobilnya bagus, gedungnya bagus. Bukan, kata Tuhan Yesus. Bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bicara tentang kehidupan yang kekal. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ingat, ini konteksnya dari ayat 15. Konteks dekatnya adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang ada di dalam gereja juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Yesus ya. Yesus berkata, yang pada waktu itu khotbah di bukit, dia berkata, besok pada zaman akhir, ya, Yesus juga akan ngomong, sesok kui, aku akan ngomong ini. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah kalimat mengerikan kalau itu dikatakan kepada kita besok menjelang setelah kematian kita atau setelah akhir zaman. Mengerikan sekali. Mari kita introspeksi, apakah kita sudah berbuah? Buah dalam buah roh ataupun buah di dalam jiwa-jiwa? Atau pikiran kita hanya soal hal-hal dunia ini, harga diri, soal nama baik, soal posisi, uang, gemerlapan, dan hal-hal sementara yang Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 6 minggu lalu kita belajar, yang bisa binasa oleh ngengat dan karat dan pencuri akan mengambilnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat Yesus menunjukkan langkah praktis Bapak Ibu Saudari. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa? Orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan melakukannya, ia
mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mendengar kita ke gereja ya, bersekutu iya, dan berbagai cara itu pasti harus, tapi juga melakukannya. Ada buahnya. Jadi kalau ada badai datang seperti saat ini, kita tetap teguh karena Tuhan menyertai kita dan kita kuat di dalam kebenaran firman-Nya. Sebaliknya, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 26, setiap orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Ini adalah orang yang sama seperti tadi, berkata Tuhan, Tuhan ya. Mungkin melakukan banyak hal di sana sini, mungkin melakukan amal, ya mungkin pujian-pujian, mungkin suaranya bagus, bandnya bagus, tapi perbuatannya nggak ada. Ya waktu badai melanda ya akan hancur berantakan, akan mudah frustrasi, akan mudah depresi, akan mudah marah-marah, akan mudah menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudari, menjelang akhir zaman akan banyak, nggak sedikit. Di Matius pasal 7 tadi, di ayat 13-14, jalan yang sempit hanya diketahui banyak, sempit hanya diketahui sedikit orang. Puji Tuhan, kita sudah selesai membahas Matius pasal yang ke-7.